Baik, memperkenalkan, nama saya Peterson Kafumai, biasa dipanggil Peter. Saya mengajar IPA Fisika kelas 7. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulainya dengan doa dan Pak memberikan waktu dan kesempatan untuk adik-adik untuk berdoa. Oke, berdoa selesai. Kita akan masuk pada materi yang pertama, besaran dan satuan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang besaran. Kita masuk pada materi yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu besaran, maka adik-adik bisa lihat. Nah, di sini ada mistar, timbangan, dan jam. Ada mistar, timbangan atau neraca, dan jam. Ketiga alat ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Apakah adik-adik ada yang tahu? Dari ketiga alat ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Ya, baik. Yang pertama, mistar. Mistar ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang. Timbangan atau neraca biasanya digunakan untuk mengukur massa. Jam ini biasanya digunakan untuk mengukur waktu. Jadi dari ketiga alat ini kita bisa dapat mengetahui ada tiga besaran, yaitu besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Oke, kita lanjut. Ada sebuah analogi yang coba Pak berikan, yaitu Andi mengukur panjang mejanya menggunakan mistar, didapatkan hasilnya 70 cm. Sekali lagi, Andi mengukur panjang mejanya menggunakan mistar, didapatkan hasilnya 70 cm. Di sini panjang meja merupakan besaran, yaitu besaran panjang. Mistar di sini merupakan alat ukur, alat yang digunakan untuk mengukur panjang meja, dan hasil yang didapatkan adalah 70 atau nilainya adalah 70. Dan centimeter sendiri adalah satuan dari besaran panjang ini. Nah, dari sini dapat kita definisikan atau dapat kita simpulkan bahwa besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Pak ulang sekali lagi, besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Besaran sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Yang pertama besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan secara internasional dan merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi dalam fisika sendiri ada yang namanya besaran pokok yang merupakan dasar dari semua besaran yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Oke, besaran pokok sendiri terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama besaran panjang, satuannya meter. Yang kedua besaran massa, satuannya kilogram. Yang ketiga waktu, satuannya sekon. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima kuat arus, satuannya ampere. Keenam jumlah zat, satuannya mol. Ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Kita lanjut, besaran turunan. Besaran turunan sendiri yaitu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, ada banyak besaran turunan, tapi yang Pak coba memberikan contoh di sini ada 3. Yang pertama luas. Besaran turunan pertama yaitu luas. Luas di sini yang Pak coba ambil adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini dia menggunakan rumus panjang kali lebar. Panjang kali lebar di sini menggunakan satuan. Yang pertama panjang menggunakan satuan meter dan lebar sendiri menggunakan satuan meter. Sehingga dari satuan ini dapat kita ketahui bahwa terdiri dari besaran panjang, baik itu panjang itu sendiri dan lebar.
itu merupakan besaran pokok, sehingga satuan dari luas tersusun dari besaran pokok berupa besaran panjang, sehingga satuannya menjadi meter persegi. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui meter persegi, kilometer persegi, ataupun sentimeter persegi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan sendiri dia tersusun dari beberapa besaran pokok, sehingga rumus yang dipakai untuk mengetahui kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu sendiri merupakan besaran panjang atau besaran pokok panjang, dan yang kedua adalah waktu yang merupakan besaran pokok itu sendiri, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, atau tersusun dari dua besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Yang ketiga, gaya. Gaya itu sendiri dia tersusun dari beberapa besaran pokok, yaitu yang pertama untuk kita ketahui adalah rumus untuk mendapatkan gaya adalah massa dikali percepatan. Massa merupakan besaran yang satuannya kilogram, dan percepatan terdiri dari beberapa besaran pokok, yaitu yang pertama besaran panjang dan yang kedua besaran waktu. Untuk satuan dari percepatan itu sendiri adalah meter per sekon kuadrat, sehingga satuan yang menyusun ataupun besaran yang menyusun gaya yaitu yang pertama besaran massa, yang kedua besaran panjang, dan yang ketiga besaran waktu. Jadi itu beberapa contoh untuk besaran turunan. Mungkin masih banyak lagi yang teman-teman bisa lihat pada buku cetak yang teman-teman pegang. Oke, untuk itu materi kita pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Sebelum Pak mengakhirinya, Pak akan memberikan sebuah firman yang terambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pak ulang sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.